dan fashion. Cita-cita saya ingin menjadi seorang polwan polisi wanita. Saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang Joko Ta'an. Cerita ini saya ambil dari buku Madura yang judul Joko Ta'an. Cerita ini ditulis oleh Zawawi Imron. Dahulu kala, di ujung timur Pulau Madura, ada seorang janda yang bernama Buranda Buncis. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang terkenal kenakalannya yang bernama si Kendul. Ia juga memiliki anak angkat yang bernama Joko Ta'an. Joko Ta'an merupakan seorang anak yang berbudi, tetapi dia sering dimarahi oleh ibu angkatnya. Padahal anak ini masih keponakannya sendiri. Ibu Joko Ta'an sudah lama meninggal dunia. Ayahnya Joko Ta'an meninggalkan harta warisan yaitu tanah yang sangat luas. Bu Randa sangat mengharapkan harta warisan itu. Pada suatu malam, Bu Randa mengajak Joko Ta'an dan Kendul bertamasya ke tengah laut untuk melihat bulan purnama dan memancing. Sesampainya di tengah laut, Joko Ta'an merasa pancingannya ditarik oleh ikan. Ia menarik sekuat-kuatnya, tetapi dia didorong oleh seseorang sehingga dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam laut. Tiba-tiba dia ditolong oleh seekor lumba-lumba. Keesokan harinya dia sampai di Pulau Putra. Dia merasa haus. Kemudian dia menemukan sumber mata air yang sangat jernih. Ia pun meminumnya. Tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Sapi itu bersiap akan menyerbunya. Ia berlari sekencang-kencangnya. Kemudian dia melihat pohon yang bisa dipanjat. Lalu ia memanjatnya. Setelah 3 hari, sapi itu tetap menunggunya di bawah pohon. Pada malam tiba, Joko Ta'an tertidur. Ia terjatuh ke punggung sapi hutan itu. Sapi itu berlari dalam kegelapan. Tiba-tiba sapi itu menabrak sebuah pohon yang sangat besar. Ia pun terpental. Joko Ta'an melihat suatu keajaiban. Sapi itu mengecil dan menjadi sebuah keris. Dan pohon itu menjadi sarung keris yang sangat indah. Hei Joko Ta'an, masukkanlah keris itu ke dalam sarungnya dan bawalah saja kemana engkau pergi. Terdengar suara dari langit. Joko Ta'an pun mengikuti perintah. Joko Ta'an melanjutkan perjalanannya. Ia sampai di sebuah perkampungan. Di perkampungan itu ia tahu bahwa ada pesantren yang dipimpin oleh Kiai Talango. Ia ingin belajar mengaji kepada Kiai Talango. Sebelum engkau mendapatkan pelajaran dariku, maka kembalikanlah 7 ekor kambing itu, 1 ekor jantan dan 6 ekor betina. Apakah kau sanggup? Insya Allah semua tugas dari Pak Kiai akan saya laksanakan dengan senang hati. Joko Ta'an pun membawa seluruh kambing Pak Kiai menuju pada bukit yang sangat luas. Bertahun-tahun lamanya, kambing itu berkembang biak dengan pesat. Sekarang jumlah kambing itu menjadi 67 ekor. Joko Ta'an dipanggil oleh Pak Kiai. Pak Kiai sangat kaget karena dulu kambingnya hanya 7 ekor, sekarang sudah menjadi 67 ekor. Pak Kiai sangat kagum atas kesetiaan santrinya yang bernama Joko Ta'an. Berbulan-bulan kemudian, Joko Ta'an sudah menjadi ahli agama. Ia terkenal menjadi orang paling pintar di pesantren Kiai Talango. Pada saat menjelang musim hujan, Kiai menyuruh seluruh santri untuk mencari kayu bakar di hutan. Pada saat perjalanan pulang, Joko Ta'an merasa lapar. Ia memanjat pohon buah lontar. Ia pun memakannya. Ketika ia memetik yang berwarna kuning-kuningan, tiba-tiba dia mendengar suara dari laut. Hei Joko Ta'an yang sabar, janganlah kau makan buah lontar yang berwarna kuning-kuningan.
mendengar itu, simpanlah dan bawalah. Suatu saat kalau ada orang yang sakit tapi tidak bisa disembuhkan ke sana ke sini, sembuhkanlah dengan setetes air dalam minum kali. Joko Ta'an pun turun membawa buah lontar dan kayu menuju pesantren Kiai Talang. Raja yang berada di Pulau Madura sedang bersedih hati karena putri satu-satunya sedang sakit keras. Putri itu bernama Putri Andawiyah. Raja membuat sayembara bahwa siapa yang bisa menyembuhkan putrinya sampai sembuh akan dinikahkan dengan Putri Andawiyah dan diangkat menjadi putra mahkota. Raja pun bertapa di suatu goa. Setelah 7 hari 7 malam, Raja bermimpi kedatangan seorang wanita tua. Wanita tua itu memberi petunjuk bahwa ada seorang pemuda yang belajar mengaji di pesantren Kiai Talang. Ia bisa menyembuhkan Putri Andawiyah. Raja pun terbangun. Ia berlari menuju pesantren Kiai Talang. Sesampainya di pesantren Kiai Talang, Raja langsung meminta kepada Kiai untuk mencari santri yang bisa menyembuhkan Putri Andawiyah. Kiai menyuruh Joko Ta'an untuk menyembuhkan Putri Andawiyah. Akhirnya mereka berdua pun berjalan menuju ke keraton. Sesampainya di keraton, Raja langsung meminta Joko Ta'an untuk mengobati putrinya. Joko Ta'an meminta seluruh yang berada di kamar Putri Andawiyah keluar, kecuali Permaisuri dan Raja. Joko Ta'an mengeluarkan buah lontar yang ia temui dahulu, dikupasnya dan diteteskan setetes air dalam buah lontar itu. Seketika Putri Andawiyah segar dan sehat. Ia terbangun dari sakit kerasnya. Raja pun sangat berterima kasih kepada Joko Ta'an karena sudah menyembuhkan Putri Andawiyah. Raja ingin segera menikahkan Putri Andawiyah dengan Joko Ta'an dan diangkat menjadi putra mahkota. Setelah mereka menikah, ternyata masih ada orang yang iri kepada mereka. Ia bernama Tumenggung Saguna. Saat Permaisuri dan Joko Ta'an duduk kijang di hutan, Tumenggung Saguna mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Tumenggung Saguna menurunkan pedangnya kepada Joko Ta'an. Joko Ta'an merasa terdesak. Ia mengeluarkan kerisnya yang ia temui dahulu. Seketika, Tumenggung Saguna tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berbicara. Maafkan aku Joko Ta'an, aku janji akan bertobat. Sungguh kau akan bertobat? Sungguh Joko Ta'an, sungguh aku akan bertobat. Tumenggung Saguna pun pulang dengan penuh penyesalan. Setelah 3 tahun lamanya, Joko Ta'an membantu Raja. Ia menjadi orang yang tercakap di keraton. Raja ingin segera melantik Joko Ta'an karena Raja sudah semakin tua dan ini adalah waktu yang tepat untuk menggantikan Raja. Akhirnya, acara pelantikan pun dilaksanakan secara sesuai permintaan Joko Ta'an, yaitu cukup sederhana. Pada suatu malam, Joko Ta'an duduk di serambi istana. Ia mengingat bahwa tanah kelahirannya. Ia berniat akan mengunjungi tanah kelahirannya. Sesampainya di tanah kelahirannya, ia langsung meminta kepala desa untuk memanggil Buranda Bunces dan Kendul. Akhirnya, mereka berdua pun menghadap kepada Joko Ta'an. Saya ingin menanyakan kepada ibu, apakah dulu ada seorang pemuda yang tinggal bersama ibu? Joko Ta'an yang berbuka maksud. Ya, di mana dia sekarang? Joko Ta'an terjatuh ke dalam laut dan meninggal. Wahai ibu dan Kendui, coba lihatlah aku.
Aku adalah Joko Taal yang kau tinggalkan di tengah laut pada bulan purnama dulu. Maafkan aku, Joko Taal. Maafkan ibu, nak. Baiklah, aku akan memaafkan kalian berdua. Tetapi sawah dan ladangku kembalikan kepadaku. Akan membagikan kepada fakir miskin. Bu Randa lalu diperkenalkan kepada permaisurinya, yaitu Putri Andalusia. Joko Taal mengumpulkan seluruh penduduk desa untuk memberitahu bahwa raja yang adil dan bijaksana adalah Joko Taal, dan anak yang dikebarkan meninggal di tengah laut dahulu sekarang telah menjadi raja. Amanatnya adalah kita harus bersabar rendah dan rendah hati dalam perjalanan kehidupan. Yang kedua, kita tidak boleh menaruh dendam kepada orang lain. Makan kuaci di siang hari, kuacinya enak karena